Kritik Rusia, ex-presiden Amerika Serikat George Walker Bush keceplosan sebut invasi ke Irak brutal. Mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush berniat untuk mengkritik tindakan Rusia terhadap Ukraina, tapi ia justru keliru menyebut invasi ke Irak sebagai tindakan yang brutal dan tidak bisa dibenarkan. Kritikan itu dilontarkan saat George Walker Bush berpidato dalam sebuah acara di Dallas pada Rabu 18 Mei 2022. Sontak saja, pernyataan Bush dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial. Diketahui, Bush menjadi Presiden Amerika Serikat yang mengawali invasi ke Irak pada tahun 2003 silam atas tuduhan senjata pemusnah massal atau WMD di Irak. Meski akhirnya tim inspeksi PBB tidak menemukan bukti WMD tersebut. Simak video dan ulasan selengkapnya berikut ini seperti dihimpun dari berbagai sumber Jumat 20 Mei. Bush mencoba mengkritik Rusia. Mengutip The Dallas Morning News, George Walker Bush saat berpidato di Dallas berbicara mengenai kondisi politik Rusia. Ia bahkan sempat memuji pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky serta membandingkannya dengan kepemimpinan masa perang Inggris Winston Churchill. Ditambah lagi, Bush bahkan mengutuk Presiden Rusia Vladimir Putin karena tega melancarkan invasi ke Ukraina. Ia tampak berusaha mengkritik Rusia. Sebaliknya, pemilu Rusia dimanipulasi, lawan politik ditahan jika tidak dieliminasi dari berpartisipasi dalam proses elektoral. Hasilnya adalah ketiadaan check and balance di Rusia. Pasukan Azov dibidik lewat udara, persembunyiannya di Azovstal hancur dibom Rusia. Beredar video yang menunjukkan pasukan khusus Ukraina dari batalion Azov yang masih tersisa memutuskan untuk tetap melawan agresi militer Rusia di Azovstal. Diketahui jika pabrik baja Azovstal yang berada di tenggara kawasan kota pelabuhan Mariupol merupakan benteng terakhir pasukan Ukraina untuk mempertahankan Mariupol dari tangan Rusia. Walaupun pasukan Ukraina yang menamai dirinya sebagai batalion Azov terkepung oleh unit bersenjata Rusia. Seperti dalam video yang diunggah Telegram @Timzov, terlihat beberapa tentara Azov keluar untuk melakukan perlawanan kembali dengan tentara Rusia di area tersebut. Dua tentara yang terekam berulang kali terkena tembakan, lalu dalam waktu singkat markas tempat tentara Azov bersembunyi itu langsung dibombardir pasukan Rusia lewat serangan udara. Sejak kemarin Rusia terus membombardir persembunyian tentara batalion Azov di Azovstal tanpa henti untuk menumpaskan sisa-sisa perlawanan dari Ukraina di Mariupol. Pada keterangan video tersebut ditulis jika Batalion 5 dari Kementerian Dalam Negeri DPR sedang bertempur di Azovstal, dikutip Hops.id pada Jumat 13 Mei 2022. Di tempat lain, Rusia meluncurkan serangan roket ke Kremenchuk. Sampai berita ini terbit belum dikonfirmasi berapa jumlah korban di target sasaran Rusia tersebut. Di hari yang sama dilansir Nexta, pada Jumat depot amunisi tentara Rusia di desa Velika Oleksandrivka, Kherson dihancurkan lewat serangan udara pasukan Ukraina. Terlihat dalam video yang diunggah Nexta di laman resmi Twitternya pada Kamis 13 Mei menunjukkan lokasi tersebut hancur hingga mengepulkan asap tinggi. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengungkapkan jika Putin seharusnya menghadapi
menghadapi kenyataan bahwa invasinya ke Ukraina telah gagal dan negaranya akan keluar dari perang dengan kondisi kekuatan militer yang lebih lemah daripada sebelumnya. Ia juga menambahkan dalam pernyataannya jika Rusia sedang berusaha meraih keberhasilan di gelombang baru serangan ke Ukraina Timur. Namun sayangnya pasukan Moskow itu terkuras dan ekonominya melemah akibat sanksi internasional yang dijatuhkan negara-negara barat ke Rusia. Sedangkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan dengan percaya diri jika Rusia tidak ingin berkonfrontasi dengan negara-negara aliansi NATO. Rusia klaim nyaris 2.000 tentara Ukraina menyerahkan diri di Mariupol. Jumlah tentara Ukraina yang menyerahkan diri kepada Rusia dilaporkan kembali bertambah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengklaim nyaris 2.000 tentara Ukraina yang bersembunyi di dalam pabrik baja Azovstal Mariupol telah menyerahkan diri kepada pasukan Moskow. Seperti dilansir Reuters dan AFP Jumat 20 Mei, Shoigu dalam pernyataan terbaru seperti dikutip kantor berita Rusia TASS News Agency menyebut sudah sekitar 1.908 tentara Ukraina yang menyerahkan diri di Mariupol yang dikuasai pasukan Rusia. Klaim Shoigu itu belum bisa diverifikasi secara independen oleh Reuters. Namun diketahui bahwa ratusan tentara Ukraina yang selama beberapa minggu terakhir bersembunyi di dalam bunker dan terowongan yang ada di bawah pabrik baja Azovstal yang dikepung pasukan Moskow dalam invasinya. Pihak Rusia dan Ukraina memberikan perkiraan yang berbeda soal jumlah tentara yang bersembunyi di dalam pabrik tersebut. Pada hari Kamis 19 Mei waktu setempat, Moskow menyebut 1.730 petempur Ukraina telah meletakkan senjatanya di komplek pabrik baja Azovstal. Para petempur Ukraina yang menyerahkan diri kepada Rusia dilaporkan telah dibawa ke area yang dikuasai Moskow. Diketahui bahwa pabrik baja Azovstal mewakili benteng perlawanan terakhir Ukraina di kota pelabuhan Mariupol. Otoritas Ukraina menyatakan upaya terus dilakukan untuk mengevakuasi para tempur yang masih bertahan di dalam pabrik. Otoritas Ukraina mengharapkan adanya pertukaran tahanan untuk para petempurnya itu dengan tahanan perang Rusia yang ditangkap oleh pasukan Kiev.